Terpujilah Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Raja yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan untuk datang ya Tuhan beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, dan kami percaya kami semua menemukan Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan kami menduduk diam ya Tuhan, dengar akan firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga seorang murid, Kaulah Allah yang membukakan hati pikiran kami. Kau juga Allah mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, boleh sungguh ya Tuhan kami terima ya Tuhan, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan sucikan kuduskan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih untuk waktu ke depan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bulan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus membahas mengenai akan God's calling atau panggilan Tuhan, Saudara. Karena kita tahu bahwa kita sadar atau tidak sadar, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan terus ingatkan dalam hidup kita untuk kita menyadari akan panggilannya. Yang mengerti akan hal ini, katakan amin. Saya izin buka masker ya. Berbicara mengenai panggilan Tuhan, Saudara. Panggilan Tuhan adalah mengenai satu undangan ya, agar setiap kita bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, Saudara. Apa itu tujuan Tuhan? Yaitu rencana dan kehendaknya yang Tuhan nyatakan untuk kita lakukan. Amin, Saudara. Jadi panggilan Tuhan adalah satu undangan bagi kita untuk memenuhi tujuan Tuhan, yaitu rencana dan kehendaknya. Ya. Tentu saja Saudara, di dalam kita meresponi setiap panggilan Tuhan, Saudara, Tuhan ingatkan bagi setiap kita, Saudara. Mari kita sebelum kita lebih jauh, kita akan baca ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 9, Saudara. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya ingin garis bawahi Saudara, Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Dia yang menyelamatkan dan memanggil Saudara, bukan hanya menyelamatkan tetapi juga Dia memanggil. Tetapi persoalannya adalah apakah pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga mengerti bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang Saudara, orang Kristen hanya berhenti pada saat dirinya hanya diselamatkan. Tetapi tidak tahu bahwa dirinya juga dipanggil Saudara. Panggilan itu bukan hanya untuk saya, bukannya untuk para pelayan Tuhan, tetapi untuk setiap kita, untuk semua orang Saudara. Tuhan memanggil kita Saudara, dengan panggilan yang kudus. Panggilan yang kudus artinya ada satu maksud Tuhan. Yaitu tadi yang menjadi rencana dan kehendaknya yang Tuhan akan nyatakan Saudara. Kalau Tuhan memanggil artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan dengan kata lain Saudara, Tuhan memanggil kita dengan maksud Saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Saudara. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 10 Saudara. Ini adalah sesuatu penekanan di mana firman Tuhan katakan demikian Saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik, Saudara. Dan apakah pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita, sudah kita lakukan atau belum, Saudara? Dan kalau belum itu kita lakukan, Saudara, inilah saatnya kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan lebih lagi. Amin, Saudara. Saudaraku, ada kisah mengenai Nabi Samuel, Saudara, pada saat dia masih kecil dan dia dipanggil oleh Tuhan, Saudara. Dia dipanggil Tuhan sampai 3 kali, Saudara. Waktu itu, Saudara, dia ada dalam pengawasan Imam Eli dan dia tidur di bait Allah dan ada suara Tuhan yang memanggil, Samuel, Samuel, datanglah kemari. Lalu kemudian
Samuel mengira bahwa panggilan itu berasal dari Imam Eli, saudara. Dan kemudian dia menghampiri, apakah Bapak memanggilku? Ternyata Imam Eli berkata tidak dan kemudian dia menyuruh kembali Samuel untuk tidur, saudara. Dan sampai yang ketiga, saudara. Kemudian Imam Eli menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dan pada saat Tuhan memanggil untuk yang berikutnya, saudara, Samuel berkata bahwa, ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar, berbicaralah, saudara. Terkadang, saudara, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ada suara Tuhan yang memanggil, saudara, bisa bersifat audible atau langsung, saudara, yang kita dengar. Tetapi yang ada juga yang lain yang non-audible, ya, atau tidak langsung, saudara. Yaitu dengan perantaraan apa, saudara? Dengan perantaraan pada saat kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan suaranya, saudara. Pada saat kita berdoa, pada saat mungkin ada orang-orang yang berbicara kepada kita, yang meneguhkan kita, yang sungguh menyampaikan sesuatu hal tentang Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, berbicara mengenai panggilan Tuhan, ada 3 tipe orang di dalam mendengar suara Tuhan. Saya akan panggilkan model-model kita, saudara, model yang terganteng. Sejembatan 2. Haleluya. Tipe yang pertama, saudara, saya akan panggil, saudara ya. Kowinata, datanglah kemari, Tuhan memanggilmu. Kowinata, datanglah kemari, Tuhan memanggilmu. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang mengabaikan panggilan Tuhan. Mari kita masuk yang kedua. Pastor Awi, datanglah kemari, Tuhan memanggilmu. Oh iya, entar. Pastor Awi, datanglah kemari, Tuhan memanggilmu. Iya, entar. Tipe yang kedua adalah tipe yang menunda panggilan Tuhan, saudara. Lalu kita masuk yang ketiga, ini yang benar, saudara. Ko Edo, datanglah kemari, Tuhan memanggilmu. Baik, siap. Tipe yang ketiga yang harus kita ikuti adalah tipe di mana orang yang meresponi panggilan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, terkadang, saudara, kalau kita pilih tipe yang pertama, saudara, kita tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara, tetapi kita cuek. Kita nggak peduli, saudara. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, saudara. Bahkan kita nggak Tuhan-Tuhanan, saudara. Kita mengabaikan panggilan Tuhan. Lalu kemudian berbicara mengenai tipe yang kedua, saudara. Mungkin kita sudah kenal Tuhan. Kita tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita bilang, Tuhan nanti dulu Tuhan. Aku masih sibuk, aku masih ada keluarga, aku masih ada usaha, aku masih ada pekerjaan. Dan sepertinya terlalu sibuk untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ini adalah tipe yang menunda panggilan Tuhan. Tetapi yang benar adalah tipe yang ketiga, saudara. Yaitu tipe yang meresponi panggilan Tuhan, saudara. Pada saat Tuhan memanggil, katakan, ya saya Tuhan, saya siap Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Inilah yang Tuhan mau. Mari beri tepuk tangan untuk ketiga model kita ini, saudara. Saudara, ada 3 panggilan Tuhan kepada manusia, saudara. Yang pertama adalah panggilan pertobatan. Saudara nanti bisa baca ayatnya dalam Matius 4 ayat 17, saudara. Di mana pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya di daerah sekitar Kapernaum, saudara, Tuhan Yesus pun sama menyampaikan message yang sama seperti Yohanes Pembaptis sampaikan, yaitu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Dan kita puji Tuhan, saudara, di sekitar keluarga ini ya Tuhan, sudah berikan kepada setiap kita roh pertobatan, saudara, sehingga kita bisa bertobat untuk terima Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang kedua adalah panggilan untuk melayani, saudara juga bisa baca dalam Matius 20 ayat 26 dan 28, saudara. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah hendaknya dia menjadi pelayanmu. Saudara, hal melayani itu bukan sesuatu yang hina. Hal melayani itu adalah bukan sesuatu yang rendah, tetapi adalah sesuatu hal yang akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau untuk setiap kita memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga adalah panggilan bekerja, saudara. Saudara juga bisa baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Di mana di sini diceritakan bahwa Rasul Paulus bekerja dan kemudian dia bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk memenuhi keperluan daripada
orang-orang yang melayani Tuhan pada saat itu, saudara. Bekerja itu penting, saudara. Selain melayani Tuhan, kita juga harus bekerja, saudara. Tetapi saudara, yang Tuhan mau, dimanapun saudara berada, dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara, di dalam studi saudara, saudara harus memberi dampak. Saudara harus menyatakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu yang Tuhan mau. Itu adalah panggilan bekerja. Di dalam kehidupan di marketplace, di dalam pekerjaan saudara. Jadilah berkat untuk orang lain saudara. Amin saudara. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Yesus sendiri. Adalah lebih baik, ya, lebih berharga memberi daripada menerima. Ya. Karena kita telah menerima kasih Tuhan, kita juga tahu bahwa kasih itu adalah memberi, saudara. Dan kita akan melakukan hal itu. Amin, saudara. Saudara, kita akan baca, saudara ya. Dalam satu statement, ada satu quotes yang baik, saudara ya, dari Halkov Havel, saudara, yang berkata demikian, saudara. Tragedi manusia modern bukanlah ia semakin dan semakin sedikit tahu tentang makna hidupnya sendiri, melainkan bahwa ia semakin dan semakin sedikit peduli tentang makna itu, saudara. Terkadang saudara kita sudah tahu bahwa makna hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu adalah hal yang sangat penting, saudara. Walaupun kita tahu, saudara, tetapi saudara kita mengabaikannya. Kita nggak peduli, saudara. Saya punya tujuan saya. Saya tidak mau mengikuti tujuan Tuhan. Saya tahu makna hidup saya. Tetapi saya tidak mau melakukan apa yang menjadi makna hidup Tuhan dalam hidup saya. Itu permasalahannya, saudara. Tetapi kita bukanlah menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin, saudara. Dan kemudian saudara, saya ingin coba sampaikan di dalam slide yang berikutnya, saudara. Richard Stearns dalam bukunya, saudara, Unfinished atau belum selesai, saudara. Saudara bisa lihat, saudara. Di sini ada satu statement yang jelas mengenai panggilan Tuhan, mengenai sesuatu yang harus kita kerjakan, saudara. Multimedia boleh bisa bantu? Kita harus bersedia mengganti agenda kita dengan agenda Allah. Menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita. Dan menukar prioritas kita dengan prioritasnya, saudara. Orang yang menyadari bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya akan berkata demikian, saudara. Tuhan bukanlah agendaku tapi agendamu. Tuhan bukanlah kehendakku tapi kehendakmu. Tuhan bukanlah prioritasku tetapi prioritasmu. Apakah kita mau berkata yang seperti itu, saudara? Tapi Tuhan bukakan mengenai hal ini. Artinya apa, saudara? Supaya saudara menyadari dan saudara melakukan apa yang benar yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara. Amin. Saudaraku, kalau kita telah mengetahui bahwa ada undangan Tuhan untuk melakukan satu tujuan, yaitu maksud dan rencana Tuhan. Mari saudara kita sama-sama mau belajar, saudara ya. Mengenai cara hidup untuk menemukan panggilan Tuhan. Cara hidup untuk menemukan panggilan Tuhan. Yang pertama, saudara, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan kita hanya datang beribadah karena kita memang harus beribadah sebagai seorang Kristen. Jangan seperti itu, saudara. Namun datanglah beribadah karena ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Saudara merindukan sesuatu hal di mana saudara bersekutu dengan Dia, saudara merasakan Tuhan, saudara menemukan Tuhan pada saat saudara beribadah. Itu yang Tuhan mau. Saudara di dalam mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada satu kisah, saudara, di mana pada saat diceritakan dalam Alkitab ada kisah Ayub, saudara. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada satu ketika, saudara, ada iblis datang. Dan kemudian iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Saudara, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi datang dari iblis, saudara ya. Tetapi memang Tuhan mengizinkan untuk menguji kita. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kemudian apa yang menjadi milik Ayub, anak-anaknya, saudara, bahkan hartanya semuanya ludes, saudara.
Tetapi dalam hal itu Ayub mengerti bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka dikatakan terpujilah Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Iblis nggak berhenti sampai di situ. Pencobaannya adalah mungkin pada saat saya menjamah tubuhnya, dia akan meninggalkan engkau. Iblis katakan demikian saudara. Tuhan izinkan bahwa engkau boleh menjamah tubuhnya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya adalah milikku. Lalu apa yang terjadi? Ayub mengalami satu sakit borok yang parah di sekujur tubuhnya. Dan karena saking gatelnya saudara, kemudian dia menggaruk-garuk dengan beling saudara. Coba saudara, begitu penderitaan yang sangat berat dialami oleh Ayub saudara. Tetapi dalam hal ini juga saudara, Ayub tidak berdosa. Karena pada saat istrinya berkata bahwa kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Ayub berkata demikian, apakah engkau mau menerima apa yang baik saja dari Tuhan? Saudara, sungguh luar biasa. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saudara. Pada saat kemudian istrinya meninggalkan dia, ada sahabat-sahabatnya, sahabat dekatnya, dan kemudian dia dihakimi. Dia dikatakan bahwa semuanya ini terjadi karena engkau berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam pergumulannya kemudian Ayub berkata demikian saudara. Aku menyesali hari kelahiranku. Lebih baik aku tidak ada. Saudara, terkadang sebagai manusia kita juga pada saat diuji, kita juga merasa bahwa kita tidak kuat. Tetapi satu hal bahwa Ayub tetap bersandar kepada Tuhan saudara. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Ayub dan kemudian Tuhan berkata bahwa hidupmu adalah milikku. Aku bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang aku mau. Dan dari situ Ayub menyadari. Dan kemudian di dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dia berkata demikian saudara. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Aku mengenal tentang engkau. Tetapi saat ini mataku tertuju kepadamu. Dan pada saat Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan Tuhan. Dan apa yang menjadi miliknya dahulu dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Dan kehidupan Ayub diberkati oleh Tuhan, saudara. Saudara, terkadang kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan membuat kita mengenal Tuhan lebih lagi. Mendekat Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau, saudara. Saudara, yang kedua adalah jadikan Yesus sebagai Tuhan di hidupmu, saudara. Jadikan sebagai Yesus Tuhan. Jangan biarkan ego kita, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi pusat kehidupan kita adalah menguasai kehidupan kita, saudara. Sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali, saudara. Tetapi, saudara, jika Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhanlah yang menguasai setiap hidup kita. Amin, saudara. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Saya ingin kisahkan mengenai kisah Abraham, saudara. Abraham pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, keluarlah dari tanah leluhurmu, dari sanak saudaramu, untuk pergi ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Apakah dia sudah melihat akan negeri itu? Dia nggak tahu, saudara. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang tahu bahwa hidupnya menjadikan Tuhan, itu adalah sebagai Tuhannya, saudara. Dia akan melangkah kemanapun Tuhan suruhkan, saudara. Amin. Dengan iman dia melangkah. Dan kita tahu di dalam perjalanan hidup Abraham, sekalipun pada saat Tuhan janjikan hal itu, saudara. Ternyata di dalam perjalanannya, saudara, Abraham sudah lama tidak mempunyai anak, saudara. Sudah berpuluh-puluh tahun lalu bagaimana caranya Tuhan menggenapi akan janjinya. Tapi Tuhan berkata bahwa aku tetap akan memberikan engkau seorang keturunan, saudara. Dan kita tahu bahwa kemudian pada saat Abraham dikaruniai Ishak, saudara. Dan Ishak adalah merupakan keturunan Yakub, saudara ya. Menurunkan Yakub dan kemudian sampai dengan kepada umat Israel, saudara ya. Dan kita tahu bahwa bagian Tuhan di mana dia akan beranak cucu dan berkuasa dan kemudian dia memiliki tanah perjanjian itu digenapi oleh Tuhan.
Dan bangsa Israel sampai dengan hari ini dia menghuni tanah Kanaan, ada tinggal di tanah Kanaan yang kita sebut sebagai Israel, saudara. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita harus menjadikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Pada saat kita menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan panggilan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga adalah serahkan hidupmu menjadi milik Tuhan. Saudara, jangan anggap hidup kita ini adalah milik kita sendiri, saudara. Tetapi sadarilah bahwa hidup kita ini sudah lunas dibayar. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan menebus kita bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, saudara. Hidupmu bukanlah milikmu lagi, tetapi milik Tuhan, saudara. Amin. Pada saat kita menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, ada satu kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Pemuda-pemuda yang sangat hidup takut akan Tuhan dan sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara. Pada satu ketika Raja Nebukadnezar, saudara, mendirikan patung emas, saudara. Dan kemudian seluruh daripada rakyat di dalam wilayah kekuasaannya harus menyembahnya pada saat kemudian sangkakala dan bunyi-bunyian itu diperdengarkan, saudara. Tetapi saudara, karena keteguhan hati, karena imannya, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Karena dia tahu bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan dan bukan miliknya, saudara. Dia tidak bersedia untuk menyembah patung itu. Dan kemudian Raja Nebukadnezar, karena ini adalah orang-orang pejabat yang merupakan kesayangan raja sebetulnya. Raja kemudian memberikan satu kesempatan terakhir. Kemudian dia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekali lagi nih ya, jika engkau mendengar bunyi-bunyian itu, sujudlah menyembah kepada patung emas ini. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata demikian, saudara. Kalau Tuhan yang aku sembah sanggup melepaskan aku dari perapian yang menyala-menyala itu, maka aku akan selamat. Tetapi kalaupun tidak, maka aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas, saudara. Sampai dengan algojonya yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar, saudara. Saudara, kalau kita ada dalam situasi yang seperti itu, saudara, kita pasti mungkin akan goyah. Tapi sekali lagi, saudara, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Percayakan hal itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menolong, sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dijatuhkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Sangat panas, tetapi tubuhnya tidak terbakar. Karena ada malaikat Tuhan yang menyertai dan juga yang melindungi dia, saudara. Saudara, kalau kita menyadari hidup kita menjadi milik Tuhan, saudara. Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Saudara, jangan pusingkan keperluan saudara, kehidupan saudara, keluarga saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Tapi utamakan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena hidup saudara ini milik Tuhan, saudara. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang ingin aku kerjakan, tetapi apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupku. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunannya. Amin, saudara. Kalau kita melakukan hal itu, saudara, kita mau menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita akan menemukan panggilannya, saudara. Saudara, sekali lagi saudara, saya akan recap, saudara ya. Cara hidup untuk menemukan panggilan Tuhan adalah yang pertama, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah jadikan Yesus sebagai Tuhan di hidupmu. Yang ketiga adalah serahkan hidupmu menjadi milik Tuhan. Kita akan masuk kepada slide yang berikutnya, saudara. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita renungkan bersama, saudara. Next slide, saudara. Tuhan pasti menggenapi rencana dan kehendaknya dengan atau tanpa kita. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan pasti menggenapi rencana dan kehendaknya dengan atau tanpa kita. Tanpa kita itu karena kita menolak panggilannya.
Dengan kita, artinya adalah karena kita meresponi panggilannya, saudara. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Apakah kita mau menolak panggilan Tuhan sehingga kita tidak masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan? Tetapi apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan sehingga kita masuk dalam rencana dan kehendaknya? Sebagai penutup, saudara, ada satu ayat di firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 7-8, saudara. Ini diucapkan oleh Rasul Paulus. Rasul yang benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Rasul yang mengerti bahwa hidupnya ini adalah menjadi milik Tuhan, saudara. Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sadari saudara bahwa ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan. Saya minta untuk musik Royal Singer maju ke depan. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Masalahnya adalah bukannya kita mungkin gak tahu akan panggilan Tuhan. Seperti yang tadi saudara, mungkin kita mengabaikan panggilan Tuhan. Atau kita kemudian menunda panggilan Tuhan saudara dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita meresponi panggilannya saudara. Yang mau meresponi panggilan Tuhan, angkat tangan saudara. Kiranya apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian sebagai satu respon. Tuhan, aku mau. Aku mau mengikuti panggilan-Mu sampai akhir hidupku. Mari angkat suara, katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi buka hatimu. Oh, ini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi
sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kalau saat ini engkau mendengar firman Tuhan, dan firman itu berbicara dengan jelas dalam hidupmu, pada saat engkau sungguh mencari akan panggilan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan mau untuk setiap engkau menemukan panggilan itu. Tetapi Tuhan mau untuk setiap kita semua menyadari, kita mau untuk hidup kita selalu mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Tuhan mau untuk setiap kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau untuk setiap kita menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan. Kalau itu engkau lakukan, maka apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan pasti akan digenapi. Kalau engkau mendengar akan panggilannya saat ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan katakan, oh pada saat engkau mendengar, biarlah engkau merespon. Biarlah engkau menjawab bahwa ya ini aku Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau hari-hari ini aku sungguh mengabaikan panggilan Tuhan, bahkan aku menunda panggilan Tuhan. Tetapi setelah aku dengar firman-Mu hari ini, aku mau berkata, aku mau meresponi panggilan itu. Tuhan ini aku, Tuhan ini hidupku. Pakailah ya Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, aku tahu bahwa tanpa atau dengan aku, Tuhan akan menggenapi rencana dan kehendak-Mu. Tetapi yang aku mau Tuhan, biarlah dengan aku Tuhan mau menggenapi rencana dan kehendak-Mu. Aku tidak hidup untuk diriku sendiri, tetapi aku tahu aku harus hidup untuk Tuhan. Bukanlah rencanaku, tapi rencana Tuhan yang Tuhan genapi. Tuhan jamah ya Tuhan setiap hidup kami ya Bapa. Biar kami mengerti ya Tuhan, bahwa ada panggilan Tuhan yang sungguh harus dinyatakan ya Tuhan dan harus kami kerjakan ya Bapak. Bapa berkati ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu berikan hikmat-Mu ya Bapa. Berikan roh pengenalan akan Tuhan lebih lagi, berikan roh yang sungguh peka dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pesan firman-Mu ya Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami boleh melakukan ya Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan ya Tuhan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu firman itu akan memerdekakan kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.